Islam pernah berkuasa selama kurang lebih 800 tahun di negara ini. Namun hingga kini, sebagian besar penduduk negara ini non-Muslim. Meskipun demikian, jejak kejayaan Islam tetap terpelihara dengan baik di negara ini. Bagaimana hingga kekuasaan Islam berakhir di negara besar ini? Kita lihat dulu megahnya jejak kejayaan Islam di tempat berikut ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Channel Kikis Mom menyajikan konten dengan nuansa sejarah. Saya berada di Alhambra di Granada, Spanyol. Tempat ini menyimpan jejak kejayaan Islam di Eropa, merupakan kompleks istana dan benteng. Saya pernah ke sini bertahun-tahun lalu. Waktu itu saya belum punya vlog. Berbeda dengan dulu, sekarang di tempat ini ada pembatasan kuota pengunjung. UNESCO membatasi jumlah pengunjung per hari yang boleh masuk ke sini. Ya, Alhambra yang ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO ini menarik minat banyak pengunjung dari seluruh dunia. Di sini orang bisa melihat jejak kekuasaan Islam di Spanyol. Kekuasaan Islam di Spanyol dimulai dengan kedatangan pasukan yang dipimpin Bani Umayyah yang berangkat dari Afrika Utara pada abad ke-8. Mereka datang ke Spanyol, waktu itu masih bernama Hispania atau Semenanjung Iberia. Ketika pasukan Islam datang menaklukkan wilayah Hispania atau Spanyol, waktu itu Spanyol sedang dikuasai pihak asing, yaitu kerajaan Visigoth, salah satu suku Jermanik. Sebelumnya Spanyol dikuasai bangsa Romawi. Meskipun ketika itu Romawi sudah tidak lagi berkuasa di Spanyol, namun kesetiaan rakyat Spanyol hanya kepada bangsa Romawi. Secara kultural, kebudayaan Romawi sudah berakar dengan kuat di Spanyol. Bahasa Latin yang digunakan rakyat Spanyol dan agama Katolik yang dianut bangsa Spanyol pun adalah pengaruh dari kekuasaan Romawi selama 600 tahun di Spanyol. Bahkan hingga kini agama Katolik tetap menjadi agama yang paling banyak dianut di Spanyol. Selanjutnya kerajaan Visigoth yang sedang menduduki Spanyol sedang dilanda perpecahan politik. Situasi ini membuat pasukan Islam mudah menaklukkan mereka. Kekalahan kerajaan Visigoth membuat semua daerah kekuasaan Visigoth di Spanyol jatuh ke tangan pasukan Islam yang di Eropa disebut orang-orang Moor. Kekuasaan Islam di Spanyol waktu itu terdapat di beberapa wilayah di Spanyol, bukan di seluruh wilayah Spanyol. Wilayah kekuasaan Islam terbesar saat Islam masih berkuasa di Spanyol adalah di Andalusia. Waktu itu belum seperti sekarang, Spanyol masih merupakan wilayah dengan sejumlah kerajaan-kerajaan kecil. Peperangan dengan pasukan Islam masih dilihat sebagai konflik antara penguasa Islam dan kerajaan-kerajaan setempat. Belum ada nasionalisme Spanyol sebagai satu bangsa seperti sekarang. Dan semua kerajaan di Spanyol waktu itu adalah penganut Katolik. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan Islam di Spanyol malah membangkitkan kesadaran bagi kerajaan-kerajaan kecil di Spanyol untuk bersatu mempertahankan agama dan wilayah mereka. Bersatunya semua kerajaan di Spanyol dan konflik internal yang terjadi di antara penguasa kerajaan Islam sendiri
memudahkan Spanyol untuk merebut kembali satu persatu wilayah mereka yang tadinya diduduki penguasa Muslim. Akhirnya kekuasaan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492. Dengan berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol, gereja-gereja yang dulu diubah menjadi masjid saat Islam masih berkuasa dikembalikan lagi fungsinya sebagai gereja. Tentang ini sudah pernah saya tayangkan videonya. Salah satu gereja yang dulu pernah menjadi masjid ada di dalam kompleks Istana Alhambra ini, namanya Gereja Santa Maria. Meskipun kekuasaan Islam di Spanyol sudah berakhir pada abad ke-15, sampai sekarang pemerintah Spanyol masih melestarikan jejak kemegahan Islam di Spanyol di kompleks Alhambra ini. Raja pertama dinasti Nasrid, pendiri Kesultanan pertama di wilayah Granada di Spanyol, datang membangun kastil di sini pada abad ke-13. Ini menjadi periode paling gemilang pemerintahan Islam di Granada, Spanyol. Kompleks istana di Alhambra di Granada, Andalusia ini merupakan wilayah kekuasaan Islam yang terakhir di Spanyol. Salah satu istana peninggalan Islam yang paling terkenal di Alhambra ini adalah Istana Singa, The Palace of the Lions. Istana ini berhiaskan 12 singa yang menopang wadah besar berisi air. Konstruksinya terbuat dari marmer. Di sekitarnya tampak sejumlah kamar dari istri-istri Sultan. Serambi ini ditopang 124 tiang yang juga terbuat dari marmer. Ini Istana Comares yang mulai dibangun pada awal abad ke-13. Istana ini berfungsi sebagai istana resmi raja, tempat diadakan pertemuan resmi, menerima duta besar dan seremoni kerajaan. Yang menarik bukan hanya istana raja, tapi juga melihat bagaimana taman istana ditata, tempat raja mengasuh, menikmati udara segar di luar istana. Di Alhambra ada beberapa taman sangat luas dengan aneka tanaman, kembang, pepohonan rindang dengan kolam dan air mancur ditata sangat menarik. Di antara taman-taman itu ada Taman Generalize yang luas dengan tempat peristirahatan yang dibangun pada abad ke-13. Setelah kejatuhan Islam, desain taman dan bangunannya ditambah oleh Raja Spanyol berikutnya. Tidak semua istana di Alhambra ini adalah istana dari penguasa Islam pada masanya. Ada juga istana yang dibangun sesudah kejatuhan Islam, yaitu Istana Raja Carlos V yang menguasai Spanyol, Sisilia dan Naples di Italia, dan wilayah Burgundy di Perancis. Istana ini dibangun pada abad ke-16 dengan gaya Romawi. Saat ini Istana Raja Carlos V ini berfungsi sebagai museum yang menyimpan benda-benda dan artefak yang berkaitan dengan Alhambra. Masih ada beberapa objek menarik lainnya seperti bangunan kastil lain, benteng, dan sejumlah taman luas. Bangunan kuno tempat mandi umum orang Arab pada abad lalu, dan lainnya yang menarik perhatian di kompleks Istana Alhambra ini. Ada 6 istana besar yang terpelihara dengan baik di kompleks Alhambra ini. Kompleks ini lumayan luas. Pengunjung sebaiknya datang pada pagi hari, sehingga Anda punya cukup waktu untuk melihat semua objek. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.